Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Sirajul Huda dengan NIM 19231339, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi yaitu bertema anti korupsi. Dalam liputan ini khususnya setiap hari layar televisi kita dipenuhi dengan berita operasi tangkap tangan, triliunan rupiah uang rakyat menguap. Pertanyaannya, apakah para koruptor itu tiba-tiba menjadi serakah saat mereka menjabat, atau bibit kejahatan itu sudah mulai dipupuk sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi? Hari ini kita akan menelusuri akar dari budaya korupsi di sekitar kita. Para pemirsa semua, saat ini saya berada di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat lahirnya kaum intelektual berintegritas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Bibit korupsi justru seringkali dianggap sebagai kenakalan wajar. Nah, kita bisa lihat dari praktik titip absen kepada teman, mencontek saat ujian, hingga melakukan plagiarisme terhadap tugas dari internet adalah bentuk korupsi waktu dan kebohongan data. Jika pada tingkat pendidikan saja kita sudah terbiasa memanipulasi data kecil, sebagai kita bisa menjamin integritas saat mengelola anggaran negara di masa depan. Kita nih sebagai generasi muda yang akrab dengan sistem informasi dan teknologi, kita sebenarnya memiliki senjata maupun untuk memberantas peluang korupsi di Indonesia ini. Terus juga sistem transparansi digital yang disebut dengan e-boot gating dan rekam jejak elektronik adalah alat yang bisa menutup celah kecurangan. Namun secanggih apapun sebuah sistem dibuat, ia tetap dikendalikan oleh manusia. Jika brandware atau mentalitas penggunanya korup, sistem akan selalu mencari cara untuk diretas. Nah, dari kita cara mencegahnya itu, korupsi bukan sekedar urusan KPK, melainkan urusan pembiasakan kejujuran di setiap baris kode kehidupan kita sehari-hari ini. Korupsi itu juga bukan penyakit genetik, melainkan penyakit moral yang menular melalui kebiasaan. Mari kita hentikan pembenaran terhadap kecurangan-kecurangan kecil melalui dari hal sederhana, jujur pada tugas, tolak dalam bentuk apa pun, dan berani bersuara ketika melihat penyimpangan. Nah, integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang mengawasi Anda. Jadilah pemutus rantai, bukan penerus tradisi. Saya Ahmad Sirajul Huda melaporkan untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih. Terima kasih dan sampai jumpa. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini.